Halo semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi komunikasi lintas budaya. Dan judul yang akan kami bahas adalah pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup pelayanan kesehatan. Dan anggota kelompok kami adalah yang pertama saya sendiri Atika Nuramalina dengan NIM 14085200014. Yang kedua Kalisa Litna dengan NIM 14085200076. Yang ketiga Pelangi Yunita dengan NIM 14085200060. Komunikasi pelayanan kesehatan dalam masyarakat dengan berbagai macam budaya. Di sini saya akan menceritakan dua contoh yang menandakan kesalahpahaman dalam berkomunikasi pelayanan kesehatan antar budaya. Yang pertama, ada seorang dokter asal Amerika yang memasuki ruangan untuk menyapa seorang pasien yang berasal dari Iran. Pasien tersebut tidak bisa menggunakan bahasa Inggris dan dokter tersebut tidak memahami masalah budaya. Ia menemukan pasien tersebut sedang duduk dengan mulut komat-kamit. Hal yang pertama yang terlintas di pikiran seorang dokter bahwa pasien tersebut sedang sakit dan menderita dan akan segera pingsan. Namun ketika ia mencoba menolongnya, pasien tersebut merasa terganggu karena ia sedang berdoa. Dan yang kedua, ada seorang mahasiswa asal Jepang yang sedang mengikuti pertukaran pelajar di Amerika Serikat. Ia menderita usus buntu dan akan segera dioperasi. Ketika ia sedang dipindahkan ke ruang bedah, seseorang berkata, "Anda sangat beruntung. Mereka akan menggunakan ruang operasi nomor 4 untuk membedah Anda." Tentang kekuatan simbol, angka 4 di Jepang merupakan simbol kesialan atau simbol mati. Sedangkan di Amerika, simbol kesialan adalah angka 13. Kemudian setelah diberitahukan bahwa mahasiswa tersebut akan dibedah di ruangan nomor 4, mahasiswa tersebut menangis menjerit ketakutan akan mati. Jika komunikasi antara penyedia pelayanan dan pasien tidak jelas, maka proses perawatan juga akan bermasalah. Bagaimanapun komunikasi yang jelas dapat dihalangi ketika individu yang terlibat datang dari latar belakang budaya yang berbeda. Pelaksanaan pelayanan kesehatan yang efektif tergantung dengan komunikasi yang jelas, yang merupakan elemen penting dalam setiap bentuk kesehatan dan pelayanan kesehatan. Dalam lingkungan multikultur, komunikasi yang efektif terjadi hanya ketika penyedia pelayanan kesehatan mencukupi aspek-aspek budaya yang akan mempengaruhi kemampuan pasiennya untuk memahami pesan-pesan yang mereka sampaikan. Pemahaman dasar mengenai hubungan pelayanan kesehatan, budaya, dan komunikasi merupakan persyarat bagi semua orang yang terlibat dalam aspek pelayanan kesehatan. Penyediaan pelayanan bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan efektif dengan semua orang dengan latar belakang yang berbeda. Sistem kepercayaan pelayanan kesehatan yang beragam. Andres menjelaskan di mana sistem kepercayaan kesehatan dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, tradisi supernatural atau magic atau religius. Pengikut tradisi ini memegang kepercayaan yang kuat mengenai ilmu sihir, kekuatan magic, dan roh jahat. Penyakit berhubungan dengan kekuatan spiritual. Terdapat 5 kategori kepercayaan yang dianggap bertanggung jawab atas penyakit, yaitu ilmu sihir, melanggar hal yang tabu, mengganggu objek yang sakit, mengganggu roh yang menyebabkan penyakit, dan kehilangan kejiwaan. Salah satu cerita tahayul yang paling tua dan tersebar luas adalah penyakit mata iblis, yaitu kepercayaan bahwa seseorang dapat mendapat bahaya dengan saling tatap menatap. Dalam tradisi ini, pengobatan memiliki hubungan positif dengan roh-roh, dewa-dewa, dan lain sebagainya
Pengobatan juga dilaksanakan oleh seorang penyembuh yang biasa disebut dukun, yang memanggil kekuatan-kekuatan khusus untuk mengusir kekuatan jahat. Yang kedua, ada tradisi holistik. Kesehatan holistik didasarkan pada prinsip yang saling bergantungan dan berhubungan. Bumi ini terdiri atas sistem seperti udara, tanah, air, tanaman, dan hewan. Hal yang sama, manusia juga terdiri atas bagian yang saling berhubungan, yang disebut fisik, mental, emosi, dan rohani. Jika hidup ini dipertahankan, maka bagian tersebut tidak dapat dipisahkan. Penyakit tradisi holistik terjadi ketika ada ketidakseimbangan dari salah satu bagian yang terdapat pada manusia. Manusia harus tetap hidup sehat, selaras dengan hukum alam, serta dengan sukarela menyesuaikan diri dan beradaptasi pada perubahan lingkungan agar hidup lebih sehat. Pengobatan tradisi holistik dilakukan dengan mengembalikan keseimbangan sistem tersebut. Pengobatan holistik atau naturalis ini ditemukan dalam praktik pengobatan Cina. Karena orang Cina percaya bahwa kehidupan dan bahagia dapat diperoleh jika kekuatan yin and yang seimbang. Yang ketiga, ada tradisi ilmiah atau biomedis. Sistem pelayanan kesehatan ilmiah atau biomedis berfokus kepada diagnosis objektif dan penjelasan ilmiah atas penyakit yang menggunakan pendekatan berdasarkan pada bukti seperti tes laboratorium untuk menguji keberadaan penyakit. Penyebab penyakit adalah menekankan pada masalah biologis dan tertarik dalam menemukan ketidaknormalan dalam struktur fisik tubuh atau fungsi kimianya. Dan kalau pengobatan penyakit sendiri berusaha untuk mengembalikan tubuh kepada kondisi normalnya dan melalui bedah atau terapi atau mengobati pada bagian yang terinfeksi atau mengontrol sistem tubuh yang terinfeksi. Selanjutnya, perbedaan budaya dalam mencegah penyakit. Beragamnya kepercayaan budaya menyangkut penyebab dan pengobatan penyakit yang mengarah pada metode untuk pencegahan penyakit itu sendiri. Tidak seperti pendekatan pada penyebab dan pengobatan penyakit yang bergantung pada metode sistematis. Banyak budaya yang menggunakan kombinasi dari pendekatan supernatural, holistik, dan ilmiah biomedis untuk mencegah. Kompetensi pelayanan kesehatan antar budaya. Dalam perawatan kesehatan, budaya mengintervensi setiap langkah dalam proses tersebut. Qureshi menggarisbawahi kebutuhan untuk mengenali pentingnya budaya dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memuaskan. Kepekaan dan pengetahuan tentang budaya seorang pasien merupakan hal penting dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memuaskan. Kompetensi antar budaya. Kompetensi interkultural secara umum diartikan sebagai pengetahuan, motivasi, serta kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dan pantas dengan anggota dari budaya yang berbeda. Selanjutnya, atribut dalam kompetensi antar budaya. Sistem pelayanan kesehatan antar budaya yang kompeten terdiri atas atribut yang mudah diidentifikasi. Mengidentifikasi kelima atribut tersebut adalah kesadaran budaya, pengetahuan budaya, pemahaman budaya, kepekaan budaya, dan kemampuan budaya. Lalu selanjutnya adalah bagaimana cara mengembangkan kompetensi antar budaya. Jadi penyedia pelayanan kesehatan harus bertindak proaktif dan meningkatkan kepekaan terhadap peranan budaya dalam pelayanan kesehatan. Lalu bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama yaitu mengetahui budaya Anda sendiri. Persepsi dan pemahaman manusia mengenai kesehatan dan perawatan kesehatan dikembangkan melalui akulturasi sosial. Jadi, pandangan mengenai kesehatan dan pelayanan kesehatan dibentuk oleh pengalaman budaya seseorang itu. Lalu yang kedua yaitu mengetahui mengenai subkultur. Semakin mengetahui kepercayaan dan praktik kesehatan seseorang, semakin besar perhatian dan rencana pengobatan yang dapat dilakukan.
Pengalaman multikultur dapat meningkatkan kemampuan tim medis untuk berkomunikasi dengan pasien dari budaya yang berbeda dari mereka. Cara paling efektif untuk menunjukkan perbedaan budaya adalah melalui komunikasi yang terbuka dan seimbang dan juga efektif. Lalu selanjutnya adalah strategi komunikasi pelayanan kesehatan. Strategi komunikasi pelayanan kesehatan berisi nasihat atau saran mengenai pemahaman akan latar belakang dan kepercayaan pelayanan kesehatan seorang pasien. Hal ini penting dilakukan karena untuk mengatasi halangan dalam komunikasi yang efektif antara penyedia pelayanan dan pasien. Lalu berikut ini adalah beberapa strategi umum yang dapat menolong kita untuk mengatasi halangan dalam berkomunikasi pada pelayanan kesehatan. Yang pertama, jangan memperlakukan pasien sama dengan memperlakukan yang kita inginkan dari orang lain. Lalu yang kedua, mulailah interaksi dengan pasien yang lahir di budaya lain dengan lebih formal. Lalu yang ketiga, izinkan pasien untuk terbuka dan jujur. Keempat, jangan abaikan pengaruh yang mungkin ditimbulkan oleh kepercayaan pada kekuatan supernatural terhadap kesehatan pasien. Yang kelima, gunakan model learn, listen atau mendengar, explain menjelaskan, acknowledge memberi pengetahuan, recommend yaitu memberi nasihat atau rekomendasi, lalu yang terakhir ada negotiate atau negosiasi. Yang keenam, tanyakan langsung mengenai kepercayaan pasien terhadap obat-obat tradisional. 7. Jangan pernah mencoba memaksakan perubahan atau menuntut pasien. Lalu yang ke-8, berempatilah dalam menyampaikan pesan. Yang ke-9, kendalikan diri terhadap berita buruk. Yang ke-10, ikuti gaya komunikasi pasien. Strategi komunikasi ini sangat penting dan sangat umum dilakukan untuk mengatasi halangan-halangan atau hambatan-hambatan untuk pelayanan kesehatan antara pasien dengan pelayan kesehatan. Selanjutnya adalah bahasa dan pelayanan kesehatan. Dalam berkomunikasi dengan pasien, pasti dihadapi dengan perbedaan bahasa. Dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan, banyak terjadi kesalahpahaman bahasa yang dapat menimbulkan masalah yang mengancam hidup. Jelas bahwa perbedaan bahasa dapat membuat interaksi media menjadi semakin rumit. Suatu kata dapat memiliki arti yang berbeda dalam bahasa yang sama. Lalu dalam penggunaan istilah medis sendiri, terdapat banyak istilah yang mempersulit interaksi pelayanan kesehatan. Contohnya di dalam bahasa Belanda, douche artinya mandi. Tetapi dalam bahasa Inggris sendiri, douche artinya berhubungan dengan pembersih alat kewanitaan dan kata ini berarti kasar. Selanjutnya yaitu ada teknik dalam melakukan pelayanan kesehatan, salah satunya itu melakukan wawancara. Wawancara merupakan teknik dasar yang digunakan oleh dokter dan tim medis untuk mendapatkan informasi tentang apa yang dibutuhkan pasien untuk membuat suatu diagnosis, menentukan tes apa yang penting dilakukan, dan untuk mengobati penyakitnya. Pekerjaan pelayanan kesehatan menghadapi tantangan yang lebih besar ketika mereka harus berkomunikasi dengan pasien yang memiliki keterbatasan dalam bahasa Inggris. Karena yang telah dibahas sebelumnya, berkomunikasi dengan pasien dengan latar belakang budaya yang berbeda kadang dipersulit oleh perbedaan bahasa. Lalu bagaimana sih cara mengatasi perbedaan bahasa atau cara meminimalisir kesalahan dalam perbedaan bahasa? Yang pertama yaitu menggunakan jasa penerjemah. Seorang penerjemah dibutuhkan jika baik dokter maupun pasien tidak fasih atau kurang fasih dalam bahasa yang sama. Penerjemah dapat sangat menolong menjelaskan perbedaan budaya tersebut. Kesalahpahaman antara pasien dan pekerja medis dapat mengarah pada kesalahan yang fatal dalam diagnosis maupun dalam pengobatannya. Apa alasan yang menggunakan jasa penerjemah tersebut? Yang pertama yaitu alasan hukum, yang kedua yaitu alasan kualitas pelayanan, yang ketiga yaitu alasan keuangan. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan tentang apa saja ancaman yang akan terjadi atau mungkin terjadi antara pasien ataupun seorang pekerja medis tersebut. Yaitu adalah kematian dan kondisi sekarat.
Beragamnya kepercayaan dalam budaya mengenai kematian dan kondisi sekarat menimbulkan masalah dalam komunikasi mengenai kesehatan. Membuat keputusan dalam mengakhiri hidup kadang merupakan proses yang sulit dan menyakitkan, baik bagi para petugas kesehatan, medis, maupun bagi keluarga pasien sendiri. Dalam hal kematian, ada prasangka bahwa dokter dan pekerja medis tetap optimis ketika berbicara pada pasien mengenai penyakit yang akan merenggut nyawanya. Bagaimanapun, dalam dunia medis, kematian tidak dapat dihiraukan. Komunikasi yang efektif dan tepat pada waktunya dapat menolong pasien dan keluarganya sendiri dalam mengumpulkan informasi yang relevan mengenai ancaman kesehatan dan dapat menolong mereka mengembangkan strategi untuk menghadapi ancaman tersebut. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi pengaruh budaya pada konteks ruang lingkup pelayanan kesehatan dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.